PT Sinar Media Digitama. Sebelumnya saya memang berkecimpung di bidang marketing cukup lama. Saya pernah di Danone, memegang produk Bebelak dan Trilon. Juga pernah di Sukanda Jaya memegang confectionery, jadi ada Kinder Joy, ada Hershey, Haribo dan lain-lain. Lalu pernah juga di PT Indonesia Lidam selama 5 tahun, dan sekarang saya menjadi strategic dan planning manager di Sinar Media Digitama. Hai, saya Ade dari Sinar Media Digitama. Halo teman-teman Shine, kenalin ya, gue Robi dari SMD juga. Mungkin ya kebetulan nih datang tamu agung, ya kan? Pengalamannya banyak banget. Siapa tahu kita bisa korek-korek dikit gitu ya kan. Yang penting kita dapat ilmunya, siapa tahu bisa kita sebar. Kadang-kadang ya sebagai orang marketing juga gua agak bingung sih dengan sebutan digital marketing. Kebetulan ada Mbak Ana di sini, siapa tahu kan bagi-bagi dikit lah ilmunya ya kan buat kita ya kan. Boleh kan Mbak Ana? Kalau Boleh. apalagi kan biar kita 2023 ini kan perkembangan zaman udah mulai maju ya. Pagi dunia digital tuh udah makin berkembang gitu ya kan. Kita sebagai ya boleh dibilang marketing kan nggak boleh diam-diam aja ya, harus ngikut flow arus gitu ya. Merdeka digital, Merdeka ya? digital gitu ya kan. Mau nggak mau kan kita mesti belajar banyak nih. Apalagi kan apa sih itu digital marketing gitu Mbak Ana. Kalau kita sebagai orang awam kan digital marketing cuma tahu oh kita main digital ya, mungkin kalau kayak saya gitu ya kan Facebook lah apalah, kalau enggak kayak apa namanya sekarang main TikTok ya. TikTok ada. Nah itu bedanya apa sih Mbak Ana kalau digital marketing itu kayak gimana Oke, sih? sebetulnya digital marketing itu kalau sekarang kita lihat dari makna 17-an ya, kita bisa merdeka mengemukakan pendapat dan lain-lain itu secara digital. Kalau zaman dulu kita tahu ada above the line, ada below the line, sekarang tuh ada through the line. Apa itu through the line? Through the line itu kita bisa memberikan informasi kepada maupun consumers atau baik klien-klien kita itu secara digital semuanya. Dan digital itu ada berbagai macam platform. Tergantung mana yang paling cocok dengan consumer kita gitu. Misalkan kita ada brand yang emang buat anak-anak muda gitu ya, kita paling pantas lewat TikTok pasti, kadang kan pakai gerakan gitu ya, mereka lebih mengingat gitu kan ya. Sementara kalau ada juga sih klien-klien kita yang emang juga umurnya juga memang sudah lebih kepada orang yang mature gitu ya, jadi mereka tuh lebih seneng lihat visual gitu ya, dan itu kita pantasnya lewatin di Instagram karena begitu dapat terus picture berbicara gitu ya. Nah, ada lagi kalau FB, biasanya tuh mereka yang mungkin banyak circle pertemanan tapi paling nyaman berkomunikasi lewat Facebook gitu. Jadi itu mungkin kan sudah biasa ya, dianggap dari dulu sudah lewat Facebook tuh sudah biasa, jadi temennya banyak gitu. Terus ada juga yang mungkin pengusaha-pengusaha, anak muda, mahasiswa yang merasa kalau ngomong gamblang aku harus lewat Twitter. Jadi nge-tweet sana, nge-tweet sini sehingga orang tahu informasi, nanti bisa dibikin thread tuh. Oh ternyata ceritanya kayak gini ya dari awal. Biasanya gitu ya. Kalau yang main Twitter biasanya orang pada apa ya? Bilang ada yang banyak yang bilang kalau main Twitter orangnya sarkastik lah bahasanya, terlalu ofensif, tapi bisa juga ya jadi digital marketing Bisa, juga ya. bisa karena yang namanya memberikan informasi sebagai seorang marketing kan kita mau memberikan informasi secara penuh. Tapi kita menjangkau orang-orang yang kita tuju itu beda-beda gitu ya. Apalagi kayak SMD sekarang sebagai digital strategi dan planning, saya itu harus memberikan informasi Shine atau PT Sinar Media Digitama ini bergerak dalam bidang apa sih gitu kan ya. Terus ada yang tanya apa sih Shine? Oh iya, Shine itu adalah sebutan cantik buat PT Sinar Media Digitama. Artinya karena kita sinar kan, jadi kita shine, kita menerangi, terus kita juga mau membantu klien kita biar tetap bersinar dan lebih bersinar selama kita bantu servisnya seperti itu. Lalu untuk Sinar Media Digitama sendiri bergerak dalam bidang apa? Kita services. Jadi dari budaya kerja Sinar Media Digitama sendiri nih yang ada beberapa, satu ternyata diselipin itu klien fokus. Jadi kita pokoknya mau jadi andalan klien gitu ya, kita akan bantuin klien apa aja gitu. Misalkan klien membutuhkan sesuatu yang memang ada di dalam servis kita, ada bikin branding, produk branding,
lalu kita juga bisa bikin printing, kita juga punya workshop, ada workshop kayu, kayu, besi dan akrilik, which is sebenarnya itu adalah menjadi bagian dari PT Sinar Media Digitama. Jadi kalau klien mau minta sesuatu dibantu gitu, kita pasti siap gitu. Oh iya, yang paling penting justru sekarang kita juga mau kasih tahu bahwa PT Sinar Media Digitama punya digital division gitu. Nah, itu mesti kalian dengar semua. Iya. Ini nih, Media sekarang Digitama sekarang sudah punya digital yang sekarang bisa membantu teman-teman semua ini mempromosikan, memberikan perkenalan brand-brand kalian semua untuk ke publik melalui digital. Iya betul. Nah, sekarang kalau aku mau nanya Mbak, itu BTL itu kan strategi marketing yang terdahulu ya. Sekarang ini kita merambah ke era digital. Seberapa pentingnya dan seberapa banyak sih efeknya Mbak saat ini, mengingat kita sekarang teknologi itu melalui digital semua ya? Oke, Mas Ade aku tanya sekarang balik, berapa jam sih sehari kalau pakai handphone? Wah itu bisa mungkin 10-12 jam mungkin Mbak. Kalau ditotalin dalam satu hari ya, dalam pekerjaan kita menggunakan handphone digital, kita mengenal produk, mengenal dunia luar, semua kita melalui digital. Nah, Mas Robi sekarang saya tanya, kalau saya berapa banyak brand yang dilihat pada waktu nge-share TikTok, waktu lihat Instagram, banyak nggak? lumayan banyak ya Mbak, apalagi kalau sekarang nih, kalau lagi iseng-iseng gitu ya kan, buka, nggak tahu ya, kayak kita buka aplikasi IG aja gitu ya, kadang-kadang lagi nonton feed nih, banyak produk-produk, kadang-kadang ada iklan-iklan yang masuk gitu Iya, kan. ads-nya ya. Itu apakah di dalam digital marketing itu seperti itu yang bermainnya? Karena kadang-kadang gini, kalau kita lihat kan sebagai marketing, dulu kalau kita main kayak sebutannya Mbak Ana bilang ada ATL, BTL. Kalau kita ngomong ATL biasanya kan ya kalau di zamannya kita gitu kan taunya adalah ya udah kita main langsung straight to the point aja, kita bisa main di visual sekarang apa sih kita baliho atau media visual lainnya lah Ya. gitu kan. Ya. Apakah sekarang ya kita tahu lah 2023 itu udah modern banget layanan handphone dari mana-mana. Anak kecil aja, anak SD sekarang main handphone gitu ya kan. Ya. Apakah digital marketing itu sekarang memang lagi berkembangnya atau memang bagi beberapa persen? Kita kan banyak bertanya pagi saya gitu ya kan, banyak teman-teman nanya gitu kan, WA gitu, kantorku belum pernah nih bergerak digital marketing gitu-gitu. Apakah dalam di 2023 ini telat atau masih bisa untuk berkembang? Karena kan banyak yang berpikir kalau kita telat nanti ketinggalan, tapi kalaupun kita nggak ngerti apa-apa, main ikut-ikutan nanti malah jadinya wasting time apa-apa gitu. Iya. Kalau menurut Bana gimana? Kalau digital sendiri, sekarang kita lihat bahwa zaman dulu nih kita disuguhin sama TV, Ya. above the line, baliho kata Mas Robi tadi ya. Kita diajak untuk melihat terus brand apa yang mungkin bisa nanti masuk ke dalam pikiran kita terus kita pengen punya atau pengen coba, ya kan? Lalu datanglah below the line. Kita disisipin brosur, Pak, bawa aja Pak brosur. Gimana nanti harapannya di rumah kita lihat-lihat, lama-lama kita nyangkut, pengen coba gitu. Nah sekarang gimana caranya? Karena kita tahu adalah menit-menit pertama, 1 menit pertama itu adalah orang itu bertanya-tanya dan orang tuh kepengen tahu itu apa. Jadi gimana cara kita menyampaikan di dalam 1 menit pertama dalam semua platform di digital sesuatu yang menarik, konten yang lucu, konten yang nyeleneh, konten yang hebat, konten yang apa aja supaya orang tuh nyantol lah kita bilang di pikiran mereka Shine Sinar Media Digitama services kok punya workshop banyak, telepon Berbikin gitu. terngiang-ngiang gitu ya. Apa ya bisa bantu aku nggak ya? Aku sekarang lagi pengen bikin press conference gitu ya. Kayak kita tahu sama bersama ya bahwa Sinar Media Digitama juga baru saja membantu kliennya untuk press conference ya, kerjasama dengan media gathering. Lalu terus kita juga bisa komunikasi dengan para klien kalau kita juga workshopnya juga banyak, jadi bisa lihat sendiri sesuatu, bisa kita atur timelinenya, kita pengennya seperti apa, kita pengen pakai akrilik,
akrilik berapa mili kalau mau bikin branding seperti itu. Lalu kita juga punya berbagai macam divisi untuk printing, jadi kalau proofprint cepet kayak seperti itu. Banyak ya, banyak deh. Benar. Nah, jadi digital itu sebetulnya sekarang mempercepat orang supaya ingin tahu lewat platform-platform ini, apalagi kalau pakai ads ya, pakai iklan yang tadi Mas Robi bilang, itu tuh biar cepet nyangkut, cepet nanya. Malah sekarang tinggal klik di sini kan, atau more learn gitu ya, klik langsung masuk ke dalam website. Oh iya, SMD juga punya website. Apa tuh Mbak? www.smdigitama.com. Jadi bisa teman-teman di-search saya tuh ya, aja. catat tuh gitu ya. Teman-teman saya yang mau tahu Bisa- tuh catat tuh. Bisa lihat apa aja sih yang pernah kita produksi, kita juga Oh, semua ada di situ ya Mbak? ada. Kita pernah produksi untuk beauty, kita pernah produksi untuk berbagai macam susu anak, kita juga pernah produksi berbagai macam rokok juga ada ya yang kita bantu juga. Terus beberapa company yang memang perlu dengan service-service yang SMD punya gitu. Nah, cuman karena kita selalu fokus kepada klien, lalu kita juga melihat bahwa klien itu adalah teman kita, makanya sekarang kita suka menyebutkan kita itu adalah Shine Friends. Keren. Shine Friends ini berarti mereka semuanya in-house ya Mbak ya? Iya. Semuanya diproduksi sendiri, in-house, dari produksian sampai digital. Ya, betul. Keren. Nanti kawan-kawan kalau mau lihat produksian atau hasil-hasil karyanya dari Sinar Media Digitama, bisa lihat ke websitenya di Sinar Media Digitama. www.smdigitama.com. Tuh, catat. Lihat ya. Catat yang mau pengen tahu kita bisa bikin apa aja nih SMD, bisa melakukan apa aja, boleh dicatat, klik. Di situ buatnya juga bisa apa. dilihat klien-klien terbesar kita apa. Barangkali ada produksi-produksi yang memang mau dibuat yang mirip-mirip seperti apa yang sudah pernah kita buat juga, jadi tinggal cek aja. Nah, sekarang balik lagi ke topik kita ya, digital marketing ya, Pak. Ya. Kayak tadi disebutin sama Mbak Ana kan ada beberapa platform sekarang banyak lah ya, kita tahu ya kan ada TikTok. Kalau menurut dari Mbak Ana, saya juga ada teman sih yang jadi kayak main digital marketing juga. Kadang-kadang suka denger istilah-istilah yang agak-agak gimana gitu ya, kita nggak paham gitu kan. Kayak apa sih kemarin sebutkan KOL apa gitu, influencer itu apa sih Mbak bedanya Mbak? Kayak orang influencer. Sebetulnya KOL dan influencer itu adalah sama-sama orang yang bisa membantu brand lebih dikenal lagi. Sama. Perbedaannya adalah seperti namanya, influencer orang yang menginfluence saja, lalu ada KOL, Key Opinion Leader. Di mana-mana kalau yang namanya leader itu mestinya sesuatu yang dia miliki, knowledge-nya, lalu kepahamannya dia mengenai brand itu lebih matang ya. Jadi KOL itu memang biasanya dia bisa membawa brand dengan detailnya brand itu, misalkan ada brand obat tertentu gitu, atau brand susu tertentu. Kalau key opinion leader itu biasanya mereka tahu isinya, ingredients-nya apa, typically ibunya yang membeli susu itu kayak apa, itu key opinion leader. Tapi kalau influence, sebetulnya di platform-platform itu beredar banyak sekali opportunity untuk para influence. Dia cuma pegang, misal dia cuma pegang, Kayak gini nih ya. aku pakai produk ini gitu ya, lalu orang-orang melihat bahwa si influencer itu sesuai dengan apa yang menjadi impiannya, misalkan cewek cantik atau cowok ganteng gitu ya. Jadi dia tuh terinfluence. Wah, kalau Mbak ini pakai, aku juga pakai. Jadi kayak jatuhnya kayak brand image ya. Iya, betul. Jadi untuk orang terinfluence kepengen coba brand itu gitu. Sementara kalau opinion leader, dia memang membahas secara detail brandnya itu seperti apa sehingga orang benar-benar believe untuk beli dan pakai. Bedanya itu. Kalau menurut Mbak Ana nih ya, gampangnya gitu ya. Banyak kan kalau sekarang brand-brand terkenal pakai ya brand-brand kecantikan ya, pakai BA gitu ya kan, brand ambassador gitu ya kan. Apakah influencer itu sama kayak BA itu? Karena kan kita tahu ya, BA itu kan cuman ya udah kita nongol megang produk gitu kan kayak gini, ya kan muka cat, apalagi ya saya juga nontonnya Korea gitu kan, artis Korea gitu kan kayak gini. Lebih efektif, maksudnya gini loh. Apakah BA itu harus mencerminkan juga dengan produknya?
Begini, kalau tadi ngomong satu, aku bahas dulu soal influencer dan key opinion leader. Key opinion leader biasanya sudah pasti dia influencer. Tergantung mungkin masing-masing pencinta si influencer itu atau si key opinion leader. Tapi key opinion leader itu pasti mereka menginfluence ngomongnya kan. Coba deh, di dalam situ ada ingredients A, B, C, sehingga orang biasanya dokter, sehingga itu bisa menghancurkan lemak misalkan kayak gitu ya. Jadi itu siapa key opinion leader yang ngomong? Bukan seorang yang cantik saja, tapi orang yang punya knowledge yang penuh, yang bicara beliefnya lebih cepat. Itu kalau key opinion leader. Nah, kalau misalkan kita ngomong brand ambassador lain lagi, dimana brand ambassador itu kalau dipilih oleh satu brand, orang itu harus mencerminkan dan mematuhi agreement dan kontrak yang dibuat oleh brand. Misal, kalau kamu memakai brand ambassador untuk produk X, dipastikan dalam masa kontrak dia tidak memakai produk Y. Oke, berarti Karena dia attach dengan brand. Iya. Oh, secara tidak tertulis ya. Iya, secara tidak tertulis, secara secara apa ya? Iya, karena dia jadi ikon, jadi dia membawa nama brand tersebut itu. Nah, untuk influencer juga macam-macam ya. Maksudnya kita tinggal lihat gitu, brand kita butuh apa. Misalkan brand kecil dan baru, perlu banget untuk dilihat se-Indonesia dulu. Bayar influencer yang mahal dulu atau pakai lah. Kalau bayar tuh kayaknya gimana kesannya ya? Bahasa kayaknya agak negatif ya bayar ya. Kita mengundang influencer yang memang sudah punya ribuan followers, karena begitu dia posting brand kita dan seluruh Indonesia tahu bahwa mbak tersebut memakai brand A gitu ya. Nah, tapi kalau kita kepengen mengundang ke event, kita cari influencer yang tidak usah sebanyak se-Indonesia, tapi mereka punya circle yang baik, tergantung mau apa, influencer teenager ya seserah uniknya. Mas Ade nih, misalnya ibarat kata gitu ya kan, lu punya pemikiran terus bikin suatu brand gitu ya kan banyak dijelasin tuh influencer apa, lu mau pakai influencer atau lu mau pakai BA? Kalau kasar kata kayak kalau misalnya kalau gue sih ditanya gue akan jawab BA, tapi BA nya gue bisa cakap misalnya kayak Luna Maya atau apa. Kalau lu mau pakai apa? Kalau menurut gue sih itu satu paket ya, tidak bisa dipisahkan antara BA, BE dengan endorsement. Gue jalanin dua-duanya, tapi kita tanya lagi ke yang ahlinya, Mbak Ana meminta. Oke Mas Ade, Mas Robi gitu ya. Pertanyaannya cukup bagus, cukup sulit gitu ya. Jadi kalau punya brand mau pakai apa nih? Seperti yang udah tadi. Gimana ya Mbak ya? Karena apalagi kalau brand masih kecil gitu ya kan, lebih tepatnya kan banyak yang bilang influencer lebih bagus, BL lebih bagus. Tapi kalau menurut Mbak Ana gitu kan, secara buat brand baru nih kayak misalnya saya atau Mas Adi bikin brand baru ini, lebih worth it kan mana? Karena biar kita lebih jelas, karena takutnya gini, influencer sama BA sama aja, tapi kan dari cost-nya kan, ya kita bicara cost lah ya, duit loh, duit kan, lebih efektif kan Mbak? Jadi balik lagi, influencer, key opinion leader, terus ada endorser, gitu ya, ada BA, ya kan? Nah, kalau tadi didengar dari brand yang baru akan dibuat, nah berarti Mas Robi sama Mas Ade juga bisa jawab dong. Kalau brand baru, kita mesti ngapain dulu nih? Yang utama. Kalau saya memperkenalkan dari platform. Ya, memperkenalkan. Kita mesti tahu kan, ini brand apaan sih? Kita ngerti buat beli, gitu ya. Nah, untuk kita memperkenalkan kepada konsumen brand kita itu brand apa, kita memang perlu mencari orang yang tepat gitu ya. Balik lagi sekarang bertanya Mas Ade, Mas Robi, pada waktu bikin brand duitnya banyak enggak? Mudah-mudahan banyak sih. Siapa tahu gitu ya kan, mimpinya banyak dong ya. Mimpinya, ceritanya mimpinya tinggi. Oke, baik. Kata-kata kita ngalahin si Hotman Paris lah. Tapi gak boleh sebut merek ya. Gak boleh disebut merek. Sebutnya Papa H. Jadi gini, kalau brandnya masih baru, duitnya banyak, kita pakai influencer, tunggu tergantung juga brandnya nih, brandnya apa, taruhlah brandnya makanan lah ya, gitu ya, martabak Robi Ade gitu ya. Kita mau pakai siapa biar seluruh Indonesia tahu bahwa
Mas Robi sama Mas Ade ini punya brand martabak Robi Ade yang sudah ada di 27 provinsi di seluruh Indonesia, ya. Tentu kita akan cari influencer yang punya banyak banget followers. Aku punya duit, bisa bayar gitu, atau bisa kasih uang jajan buat influencernya. Tenang aja, itu turunan. Ya, Amin. amin, amin. Nah berarti kayak gitu. Kenapa? Karena begitu namanya misalkan Mbak X gitu punya 5 juta follower gitu ya. Begitu dia posting gini gitu ya, wah semua orang udah tahu kalau Mbak X itu pakai produk ini. Orang pasti akan tahu juga dan lihat produknya apa sih? Oh martabak, oh enak, pasti searching website martabak Robi Ade. Mereka kenal, mereka tahu, dan kalau mereka ketemu gerainya mereka pasti beli. Karena Mbak X aja makan. Apalagi orang lain. Nah, berkembang daripada itu tentunya duit recehnya bisa dipakai juga ke influencer-influencer, misalkan influencer-influencer di lokal. Medan punya 500 worth influencer yang memang punya, misalkan dia itu guru dance gitu ya di Medan gitu ya, punya 1.560 followers. Taruh aja di situ Mbak X makan lagi abis dance, semua temen-temennya bakal nanya, Mbak enak nggak Mbak enak nggak Mbak enak. Begitu dibilang sama influencernya enak, surroundingnya makan semuanya. Itu yang dibilang Nah, menginfluensikan. kalau makin gede martabak Robi Ade, punya duit tambahan, cuan makin banyak, pakai BE lah. Karena BE kan pakai kontrak ya Mas. Jadi BE itu nggak sembarangan, orangnya pakai kontrak. Mereka juga tidak boleh makan martabak terang bulan lagi selama masa kontrak, karena makan martabak Robi Ade gitu. Jadi step-stepnya kayak gitu. Berarti emang kalau awal-awal lebih baik influencer dulu lah ya. Influencer dulu. Boleh coba. Berarti kalau aku tarik tadi urutannya, berarti benar nggak nih Mbak, aku tangkap ya, urutannya adalah di digital ini adalah urutan nomor 1 ada platform, Iya. baru BA dan endorsement. Ya. Nah kawan-kawan kalau yang mau bikin memperkenalkan produk-produknya, ada Mbak Ana yang akan bisa membantu kalian semua dalam dunia digital dan kreatif-kreatifnya dia memperkenalkan produk-produk Anda dengan komunikasi yang baik untuk kepada publik. Terus Dulu, mau tanya, gue tambahin dulu. apa itu? Kalau yang butuh BA ada endorsement boleh gue. Oke. Siapa tahu gitu ya kan, laku tenang. Artis juga Ai. Ya. Ya. Oke. Itu aku mau nanya Mbak. Ya. Kita tadi udah ngomongin yang namanya ATL, BTL, masuk ke era digital. Era ini era terbaru ya. Seberapa efektifnya sih perbandingannya dengan metode lama kita itu? Kalau ditanya perbandingan secara eksak, tentunya memang nggak bisa dibandingin, tergantung masing-masing gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari jam berapa banyak kita seharian megang handphone, lalu terhubung dengan digital platform ya, dikit-dikit ke stalking ide mantan gitu misalkan. Yo, siapa? Yang masih ngeliat mantan siapa? Aku. Gitu. Jadi kalau dilihat sih sekarang mungkin pergeseran ya, maksudnya di luar sana tetap kita perlu yang namanya billboard ya dong gitu ya. Billboard nih mungkin salah satu kuncinya juga. Biasanya billboard buat siapa sih? Billboard biasanya untuk brand-brand yang sudah settle, karena dari jauh kita udah tahu itu brand A dari warnanya. Misalnya kita lagi di jalan gitu ya kan, di tol nih. Wih, di sini merah. Nah, kita udah tahu. Jadi dari set gitu kita udah tahu wah itu orange, pasti dikit lagi ada hijau gitu ya. Itu buat brand-brand yang sudah settle. Tapi kita juga masih perlu event kan? Masih. Nah, masih perlu event. Apalagi kalau manusia-manusia kayak gua gitu ya kan, sama Mas Adi gitu, masih haus dengan namanya event musik Betul. gitu ya. Musik Nah, apa ya gitu ya? It's my country. It's my country. It's my life. It's my life. terus kita juga masih lihat kan kalau di rumah sakit, di tempat-tempat umum masih ada brosur kan? Iya. Masih. Nah, itu berarti bahwa BTL dan ATL itu masih juga ada, masih juga perlu, masih juga dikembangkan dari tahun ke tahun. Tapi digital secara dominasi ya, dia mendominasi kehidupan kita itu karena
practicality, kita lihatnya gampang. Kita nggak usah cari brosur, aku itu aja deh Online aja search. langsung ya kan? Ada juga kok e-brochure gitu ya. Kalau untuk TV dan lain-lain memang punya cara pandang masing-masing konsumen ya. Kalau memang setiap kali ibu-ibu rumah tangga gitu ya nontonnya sinetron, ya memang mereka sudah terinfluence sama TV gitu kan. Apalagi saya pernah nonton di sinetron itu tiba-tiba Tapi- ada produk inilah nomor. Bener, tapi nggak bisa dipungkiri juga bahwa banyak sekali keluarga-keluarga yang punya smart TV tapi nggak dipasang karena mereka udah asik Dengan dengan gadget gadget masing-masing gitu. Jadi kalau prosentase pastinya berapa nggak bisa kita langsung kasih tahu atau tunjukkan, karena kita sendiri juga setiap kali terupdate dengan digital yang baru. Tapi 100% digital mungkin belum, karena ATL BTL juga masih cukup perlu dan masih cukup dipertimbangkan khususnya untuk beberapa brand. Berarti kalau secara boleh dibilang ya, yang lama-lama ya, nggak usah teknologi yang lama sebenarnya nggak ditinggalin, Enggak, tapi mesti dilihat brand apa, keperluannya untuk apa. betul. Oke, kawan-kawan, saya ambil benang merah apa yang telah dijelaskan oleh Mbak Ana adalah untuk era ATL BTL ini masih perlu, masing-masing masih punya penunjang untuk komunikasi dengan konsumen di digital, di dunia yang berbeda, di dunia maya itu juga sangat efektif. Jadi dua hal ini adalah sama-sama yang sangat diperlukan. Jadi untuk kebutuhan Anda bisa hubungi ke Ibu Ana Lumintang. Isinya media digital mah untuk keperluan Anda, untuk produk produksi outdoor, indoor dan digital. Terima kasih kalian Nah, sudah menonton tambahin, kami. jangan lupa tuh follow ya. Sinar Media Cam juga punya IG. Nanti Oke. bisa, oke. Tapi kalau butuh influencer tetap, oke. Ada di bawah linknya, tar disematin. Siap. Makasih Mbak Ana. Terima kasih, Mbak Ana. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa kita ntar ada lagi acara yang lain buat belajar lebih banyak lagi. Tetap saya ikutin aja terus Sinar Thank Media you. Cam dan Shine 360. Oke. Bye. Dah.